Malam, Hello, Kapten malam. Gema. Sorry, saya lagi di outdoor nih, mudah-mudahan kelihatan. Ini kita lagi Wah, menghadiri acaranya Pak Rudi Salim, Prestige di PIK. Kelihatan nggak ya? Saya, wah, saya soalnya nggak ada kelihatan monitor banget, nih. kelihatan banget Bentar, nih bentar, Kapten bentar. Gema. Bentar. Saya suka Kelihatan ya? banget, saya suka banget sama yang di belakangnya Kapten Oke. Gema tuh yang warna merah-merah itu. Baju saya. Bukan, itu keren banget, gila Ferrari nih, Ferrarinya Kapten Gema nih. Iya, thank you, thank you. Moga-moga, Soalnya moga-moga saya bisa sekeliling punya saya nih satu. hutan. Oh iya ya, Amin, amin, amin. tapi Iya, iya ini ya, makanya. tapi masih terang banget loh, kelihatan jelas loh di sini. Karena Karena mungkin depan saya ada lampu. Kita bawa lampu o-ring. wah, gila-gila udah prepare banget nih Kapten Gema, keren. Keren banget, keren Tadi banget. rencananya saya mau live itu, saya pikir acaranya di Prestige Motor bareng Bro Rudi Iya. Salim, tapi ternyata acaranya ini di gedung di lahan yang baru nih di PIK 2. Jadi mereka baru peresmian kalau mau bikin apa gudang ataupun bikin ini namanya auto district sih, mungkin ada yang pernah ke sini. Heeh. Jadi kita ada cocktail party night gitu, terus ya kita datang lah banyak teman-teman di sini, ada pesulap merah juga tadi saya lihat datang ya. Jadi ya udah Tapi itu saya baru malah sadar di heeh. tengah hutan. Malam ini kayaknya pesulap merahnya ini Kapten Gema nih, soalnya udah merah-merah tuh, kendaraannya merah, jaketnya juga merah. Kita akan menguak rahasia pasar modal nih, rahasia profit tinggi di pasar Mantap, modal ya. mantap. Amin. Oke, Salam buat Kapten Cuan Gema. Trooper semua. Yes, salam balik nih dari Cuan Troopers untuk Kapten Gema. Oke, Kapten Gema ini kita temanya spesial banget nih hari ini dari tragedi jadi profit tinggi gitu. Iya, Mungkin banyak yang belum iya. kenal dengan sosok Kapten Gema ya, karena Kapten Gema ini bukan cuman captain tapi dokter juga di bidang finance dan juga magister di bidang hukum dan juga banyak Mhm. sekali gelar-gelar lainnya gitu. Tapi sebelum semua gelar itu datang nih, Kapten, ini bagaimana Ya. Kapten Gema itu memulai gitu? Jadi, ya suara saya jelas? Jelas, Kedengaran? sangat jelas. Iya. Oke. Jadi saya ucapkan ya salam buat semuanya, salam profit, salam optimis terus Mm-mm. ya. Mungkin bagi teman-teman yang hari ini lagi susah, hidupnya lagi susah, tenang. Kalian perlu Mhm. lihat podcast saya sama Bro Chandra Putra Negara SB30. Itu juga saya mengalami kehancuran. Nah, di situ saya ada Mhm. bongkar ya kepada SB30 tentang saya dulu hampir bunuh diri dan seterusnya gara-gara market juga gitu. Jadi Waduh. hidup itu pilihan dan saya Mhm. punya satu passion begini. Kalau misalnya kita invest di barang ya, kayak Iya. misalnya dari tadi nyorotin mobil saya. Ini saya beli Iya. mobil ini bukan hanya untuk happy-happy, tapi mobil ini bagian daripada investasi. Gitu. Itu salah satunya. Kenapa? Karena kalau Anda orang otomotif, Anda tahu bahwa beli mobil itu pasti turun katanya harganya. Tetapi lucu, setelah Mhm. COVID ini, saya waktu invest di mobil Ferrari ini, ujung-ujungnya malah profit gitu. Sekarang harganya naik gila-gilaan. Jadi memang car Mhm. somehow itu adalah investment. Tapi yang namanya investasi di Oke. barang itu tetap ada ruginya. Ada selalu ruginya gitu. Heeh. Nah, ada Hmm. investasi yang tidak akan mungkin Anda rugi. Mhm. Tiga hal ini Anda tidak akan pernah rugi kalau berinvestasi di sini. Oleh karena itu, Hmm. kalau ditanya tadi tentang kompetensi dan seterusnya, bukan saya koleksi. Mhm. Ya, ini sedikit ada kendala teknis mungkin ini karena tadi Kapten Gema bilang Kapten Gema ada di tengah hutan nih, mungkin agak susah sama sinyalnya. Iya, ini kita masih menunggu menunggu jaringan Kapten Gema yang sudah bisa lebih stabil. Oke, ini Kapten Gemanya live, kita tunggu lagi ya sampai ada koneksi yang lebih stabil. Dan tadi sempat diceritain dikit ya, Kapten Gema tadi memang lagi ada di hutan, jadi wilayah yang hutan-hutan gitu ya. Jadi memang mungkin eh, agak susah untuk sinyalnya gitu. Tapi kita masih menantikan. Ada sedikit yang bisa saya ambil dari cerita Kapten Gema. Memang Kapten Gema ini mulainya dari kondisi yang ini ya, kondisi yang tidak apa ya, tidak mudah begitu ya. Dan juga bisa didengarkan ceritanya di YouTube channelnya Kapten Gema tadi katanya. Ini kita lagi coba koneksi. Iya.
Kita lagi mencoba connect. Oke, udah bisa connect nih. Udah jelas, sorry ya. Ini nggak putus, nggak tahu tiba-tiba nih Sudah putus jelas. nih. Wah, Aman ya? iya iya iya. Iya Oke, aman-aman. oke, Mungkin oke. tadi Me, sinyalnya kurang bagus iya kurang gara-gara pas, Kapten Gema kan kurang tadi pas. bilang ada di ini kan, di hutan-hutan gitu kan. Ya di lahan kosong Iya, gersang. iya Oke, iya iya iya. jadi tadi ya saya recap ya. Iya. Tidak ada investasi yang lebih baik daripada kalau kita investasi di knowledge, skill, dan experience. Dan itulah yang Iya. membuat saya merasa diri kita ya kita harus cintai kan. Dan untuk mencintai diri sendiri ya terus memberikan asupan yang berguna sampai pada akhirnya kamu punya banyak skill. Kalau kita main game online nih, kita Mhm. main game online aja kita selalu gimana caranya kita akan berusaha untuk supaya karakter kita itu punya skill yang banyak bahkan sampai kita beli diamond dan seterusnya. Tapi pada Betul. kenyataannya di dalam kehidupan yang real kita tuh lupa bahwa kita tuh sebenarnya juga harus terus belajar, terus investasi supaya kita itu investasi keilmuan supaya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Jadi Mhm. sebenarnya itu Mhm. motivasinya. Mhm. Betul betul. Berarti kuncinya adalah invest di knowledge gitu ya. Ya, Ini berarti intangible kan? Investasi itu nggak selalu yang iya, kelihatan, tapi kita bisa invest di knowledge. Menarik sekali nih, yes. Kapten Gema. Dan juga sebagai seorang trader gitu ya, dan juga investor nih, Kapten Gema pernah nggak sih mengalami krisis di tahun 2008 gitu dan separah apa gitu ketika mengalami hal itu? Saya termasuk korban yang kena waktu itu di mortgage, subprime mortgage. Waktu pas saya masuk ke pasar modal, saya Mhm. membeli saham pertama itu adalah 4 Oktober 2007, itu pertama kali. Dan kemudian Oke. saya membeli saham Bank Capital pada saat itu, waktu pas dia IPO, dan Heeh. akhirnya jatuh ya minus 30%. Saya ngerasain pertama kali sakitnya yang namanya minus 30% itu. Sampai pada Mhm. akhirnya ya terus saya terjerat di saham bumi, saham-saham yang lain waktu krisis dan rasanya parah sekali terutama waktu itu beli saham Jaya Paristil di harga Mhm. 830 dan sampai harus terseret sampai harga sahamnya sisa berapa 130 rupiah waktu itu kalau nggak salah itu Wow. krisis banget saya. Iya, iya, iya. Yang dari 2007 ke 2008 ini ya, berarti ini adalah masa-masa tragedinya Kapten Gema nih, atau Ya, sebenarnya ada yang lebih tragedi daripada itu ada terkait lagi dengan. di tahun 2017 karena saya tidak disiplin dan saya tidak melakukan yang namanya stop loss, saya rugi, saya cut loss total di gold itu kurang lebih sekitar 7 Mhm. atau 8 M. Ya, 7 sampai 8 miliar itu saya cut. Habis. Oh, wow, wow. Ini Itu. berarti kalau ada sobat apa namanya, ada cuan troopers kita yang baru minus sedikit-sedikit itu masih bisa dibilang ya duit belajar gitulah ya, Kapten Gema Itu ya. proses ya, itu proses. Proses Jadi ya. gini, lucunya di industri pasar modal maupun industri keuangan, itu orang somehow ada yang lebih siap rugi, nggak siap untung, ada yang siap untung, nggak siap rugi. Nah, Hmm, benang merahnya adalah kita kan semua pingin untung besar. Untung betul. besar itu hanya bisa didapat kalau Anda berani menahan profit ketika trennya sudah matang, artinya trennya itu benar-benar sedang tren besar yang sesuai dengan posisi yang kita ambil. Kalau kita buy ya Mhm. trennya lagi bullish panjang, kalau kita nge-sell dia lagi bearish panjang, misalnya short sell ya. Maka kalau mau Iya. untung besar, itu jalan satu-satunya harus berani profit. Karena kebanyakan orang itu tidak berani profit Hmm. gitu. Nah, ini yang Mhm. harus kita pelajari dan salah satunya harus sabar. Nah, kebanyakan orang pasar modal dan mereka tidak bisa kembali karena mereka tidak memiliki perencanaan atau keberanian untuk menahan profit ketika trennya sudah jelas-jelas benar, Anda nge-buy dan marketnya lagi bullish dan bakal panjang bullishnya, dia nggak berani tahan. Mhm. Tapi giliran dia udah loss, dia berani tahan itu sampai mungkin modalnya habis 70%. Nah ini penyakit pertama pada orang-orang yang Iya. berani rugi tapi nggak berani profit. Yang Mhm. kedua, ada orang-orang yang berani profit ya, tapi nggak berani rugi. Ini juga sama. Jadi begitu dia trading, dia maunya harus untung. Jadi begitu portofolio minus kecil-kecil, kecil-kecil, mereka udah panik, mereka udah Betul. lebih baik saya buang sekarang, buang sekarang. Begitu dia jual harganya lari, jual harganya lari, pindah saham yang lain, ya kan? Akhirnya saham yang dia pindah kejebak sideways, yang baru dia ceraikan itu malah naik. Nah itu ada Iya. dua hal gitu kesimpulan saya. Iya, iya, benar, 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 benar. Nah, apakah krisis-krisis yang seperti ini yang kayak Kapten Gema bilang cut loss sampai 7 miliar gitu. Apakah ini yang kemudian mendorong Kapten Gema mendirikan Astronaci gitu?
Oke, pertanyaan bagus. Astronaci didirikan bukan ketika saya tahun 2017, jadi udah dari tahun Heeh. 2009. Jadi 2017 itu Oke. pure kebodohan saya. Kebodohan saya sebagai Oke. seorang trader, di mana saya manusia, pasti tidak luput dari yang namanya human error. Makanya saya sangat Mm-mm. menghimbau, walaupun Anda penemu sebuah metode, mungkin teman saya John Bollinger misalnya, ya kita kita Iya. di dalam satu International Federation Technical Analysis Association gitu selalu ketemu. Even dia sebagai orang yang ciptakan Bollinger Band. Ya, setiap tahun kita mesti Mhm. ketemu. Ini nanti bulan Oktober saya ke Australia diundang secara khusus mewakili Indonesia untuk bicara di mereka. Pasti akan ketemu tokoh-tokoh ini dan Anda akan dengarkan bahwa mau sehebat apapun orangnya, kalau sudah menghadapi yang namanya market, itu tinggalkan semua kepintaranmu. Karena di sini adalah urusannya adalah kamu berani nggak komit terhadap trading plan atau komitmen yang sudah kita buat. Dan yang namanya Iya. manusia itu seringkali kita melanggar sendiri. Itu yang jadi masalah. Iya, wah, ini menarik sekali nih, Kapten Kema. Nanti kita akan bahas ya, karena kan kita juga tidak hanya diskusi tentang market malam ini, Ya, tapi juga kita akan berdiskusi tentang event-event yang akan diselenggarakan oleh Astronaci betul, ke depannya, begitu betul, ya, betul. Kapten Kema. Tapi sebelum kita ke sana, saya masih penasaran nih sebenarnya dengan bagaimana Kapten Gema kemudian menemukan Astronaci gitu. Di 2009, di 2007 Ya. krisis, 2 tahun kemudian Kapten Gema kemudian menemukan Astronaci ini begitu. Jadi benar-benar akhirnya merubah permainan gitu kan. Dari yang Iya, tadinya tragedi bisa jadi profit tinggi. betul. Rahasianya adalah saya menyadari kesalahan itu yang paling utama. Setelah kita menyadari Mhm. kesalahan kita, baru kita ada corrective action untuk kita perbaiki. Nah, yang saya sadari adalah, suara saya masih jelas? Oke, Jelas, jelas Kapten. oke. Yang saya sadari adalah saya itu hancur karena saya tidak masuk dalam waktu yang tepat. Either saya terlalu cepat atau saya masuk telat. Nah, ini yang terjadi. Mhm. Atau pada saat Anda mau exit, selalu exit kecepatan atau exit terlalu lama. Itu yang menjadi masalah kan? Selalu jadi masalah. Makanya Betul. kalau Anda perhatikan, cari di YouTube sekarang, ya YouTube Astronaci, Anda ketik aja Mhm. kapan IHSG rebound gitu. Itu Mhm. tanggal 24 Maret 2020, itu satu-satunya Astronaci yang ingetin bahwa kita akan ada bottom. Catat, 24 Maret itu tanggalnya. Waktu itu live YouTube. Berarti it's Mhm. all about timing. Time to buy, time to Iya. enter. Udah saya kasih tahu tanggalnya, kita masuk di tanggal itu aman. Yang kedua, tanggal 17 Hmm. April 2022. Astronaci sekali lagi yang pertama kali ngingetin bahwa akan ada mini crash. Terbukti, Mhm. IHSG turun 800 poin dan sampai sekarang sideways. Mungkin sekarang udah kembali ke atas, ya bisa aja sideways lagi, tapi the first time yang kita ingetin adalah Astronaci kasih tahu 17 April, 2 minggu kemudian harganya drop. It's all about time. Nah, ini yang dulu Mhm. saya nggak punya. Ini yang dulu saya buta-butaan, pokoknya ada harga saham hijau, sikat aja pokoknya masuk gitu kan. Syukur-syukur kalau trennya bullish. Ternyata waktu saya masuk di ujung pesta acara dan akhirnya hancur berantakan semua. Nah, itu yang terjadi. Dan 2008 Hmm. itu crash-nya cukup panjang, 9 bulan. Dan recovery-nya Mhm. juga nggak secepat tahun 2020, makanya kita tersiksa banget gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke. Kapten Gema, ini kita sambil jawab pertanyaan dari para Ya, cuan troopers ya. Soalnya menarik-menarik ini Kapten Gema. Banyak yang nanya, gimana cara Kapten Gema ini kemudian bangkit dari secara mental ya dan psikologis cut loss 7M itu bagi sebagian orang itu dan mungkin bagi Kapten Gema sendiri itu nilainya gede banget gitu. Udah pasti ya. kan mentalnya itu akan kena ya, psikologisnya akan kena. Nah, gimana cara bangkit dari keterpurukan itu? 1 tahun ya, 2017, kurang lebih 6 bulan saya kena trauma mental Mhm. itu. Tapi sebelumnya saya udah kena trauma mental itu tahun 2012 itu kena lagi, walaupun angkanya nggak besar ya. Mhm. Positive thinking dan kemudian kita harus tahu Mhm. apa kesalahan kita dan kemudian kita melakukan evaluasi lah paling nggak dan memaafkan diri sendiri. Jadi kata kuncinya mungkin kalau kita summary, izinkan saya merangkum semua, itu Mhm. adalah kata kuncinya kita Mhm. memaafkan diri sendiri. Kalau kita sudah memaafkan diri sendiri, maka ke depannya kita nggak akan lagi apa merasa sayang lah atau merasa benci, marah gitu. Yang penting ikhlas. Iya, Jadi iya. bahasanya adalah memaafkan diri sendiri dan ikhlas menerima lalu siap untuk lebih baik lagi gitu. Oke, 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 oke. Ikhlas ya, menerima dan juga ikhlas ternyata ini kembali lagi ke diri kita sendiri ya.
Karena memang ya mau gimana lagi kalau memang kondisi marketnya lagi kurang bagus ataupun ada kesalahan berarti harus siap menerima kesalahan diri sendiri. Luar biasa Kapten Kema. Dan juga ini ada yang nanya nih Kapten Gema, menarik banget tadi Kapten Gema ada sempat tanya tentang prediksi market crash. Ini ada dari Cuan Troopers kita yang bertanya dari M Lorenzo 96. Kapan nih katanya market crash lagi? Apa di 2022, 2023 mengingat korelasi data antara kenaikan harga BBM dan inflasi versus IHSG katanya. Apakah sudah ada prediksi dari Astronaci, Kapten? Oke, pertanyaan bagus banget. Jadi kalau kita lihat ya, yang terjadi sekarang kan sebenarnya kalau kita zoom out, itu market lagi sideways gede kan, sejujurnya aja. Kita ngelihat 17 April pas 3 minggu ada crash 800 poin, lalu rebound gede, lalu jatuh lagi, dan sekarang lagi balas naiknya. Kalau dikatakan secara jangka panjang 7.800 itu minimum harus kena. Tapi ada ancaman di bawah 6150 itu juga ada yang harus dicapai di sana. Jadi kalau kita bicara apakah kita akan crash-nya begitu dalam sekali sampai seperti COVID, untuk sekarang mungkin enggak. Tapi Anda bisa waspadai. Yang saya takutkan itu kan di akhir-akhir Agustus ini kan sebenarnya. Dan kita lihat market si bullish enggak, tapi sideways. Terus kemudian ancaman berikutnya itu di bulan Januari sebenarnya. Anda bersiap-siap aja kena nanti di Januari. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan. Apakah nanti setelah daripada Desember rally itu kemudian akan drop? Bisa jadi. Tapi prinsipnya akan ada saham-saham yang bikin kamu untung 15-20%. Salah satunya kayak Baking Stocks. Itu udah mulai running. Nah, saya selalu pesan kan dari awal ketika market itu sedang crash, yang harus kita lakukan adalah buy on weakness and buy on weakness. Cari harga ketika merah. Nah, ini kenapa demikian? Karena ini yang saya pelajari dulu waktu saya baru-baru trading atau invest di pasar modal. Ketika harga sedang naik, saya ngomong saya akan beli ketika harga turun. Benar-benar dikasih turun, saya nggak berani beli dan saya takut, saya lari.